teman-teman, perkenalkan nama saya Desinda Ramadhani Bastian Putri, NIM 23020119120014 kelas B, Program Studi Teknologi Pangan. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh produk fermentasi, yaitu tape singkong dengan perlakuan singkong yang dihaluskan dengan penambahan ragi yang diaduk. Tape singkong merupakan makanan tradisional yang menggunakan bahan baku singkong dengan proses peragian. Nah, menurut Mulyaningrum tahun 2012, daging singkong dalam 100 gram ini mengandung 1 gram protein, 154 gram kalori, 36,8 gram karbohidrat, dan 0,1 gram lemak. Oleh karena itu, singkong dapat diolah menjadi tape karena mengandung karbohidrat. Tape merupakan produk fermentasi yang mengalami reaksi oksidasi senyawa organik pada beras, ketan, dan singkong dengan penambahan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Menurut Swaniti tahun 2015, senyawa organik yang utama berupa karbohidrat atau pati atau polisakarida yang nantinya akan diubah oleh ragi atau khamir menjadi gula. Pengolahan singkong menjadi tape dapat memperpanjang masa simpan singkong. Nah, menurut Novia et al. Tahun 2018, singkong diolah menjadi tape untuk mudah dicerna, cita rasa yang tinggi, dan nilai gizi yang tinggi. Pembuatan tape singkong membutuhkan bahan seperti ragi, singkong, daun pisang, dan karet. Alat yang dibutuhkan seperti panci, wadah, timbangan, sendok, pisau, toples, dan kompor. Proses fermentasi berdasarkan jurnal Dirayati et al. Tahun 2017, proses fermentasi tape singkong diawali dengan singkong dikupas kulitnya sampai bersih. Kemudian, singkong dipotong kecil-kecil untuk mempermudah dalam perebusan. Kemudian, singkong ditimbang sebanyak 500 gram. Singkong dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Selanjutnya, singkong direbus selama 30 menit, kemudian diangkat. Sambil menunggu singkong yang direbus, selanjutnya ragi dihancurkan dengan sendok. Singkong yang telah direbus kemudian didinginkan pada suhu ruang selama 1 jam. Kemudian, singkong dihaluskan dengan sendok. Sampel diambil dan ditimbang sebanyak 100 gram. Ragi sebanyak 0,85 gram untuk per sampel ditaburkan kemudian diaduk. Sampel dibungkus dengan daun pisang kemudian diikat dengan karet. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam toples. Singkong yang tadinya 500 gram yang nantinya akan menghasilkan 5 sampel yang akan diinkubasi selama 3 hari. Nah, tujuan membuat 5 sampel ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasilnya. Pembahasan di 5 sampel ini memiliki hasil warna putih kekuningan, rasa asam, aroma menyengat, sedikit beralkohol dan asam, serta teksturnya lunak. Nah, tape singkong ini memiliki warna putih kekuningan karena singkong berwarna putih yang mengalami proses fermentasi. Nah, menurut Marjoko dan Hershoestiorini, tahun 2011, tape singkong berwarna putih kekuningan yang disebabkan proses fermentasi. Tape singkong ini memiliki rasa asam yang disebabkan terbentuknya asam selama fermentasi. Nah, menurut Sulistyo et al. Tahun 2020, semakin lama fermentasi maka total asam semakin meningkat. Jika lebih dari 3 hari dalam fermentasi dan penambahan ragi yang terlalu banyak, maka tape ini akan semakin asam. Tape singkong beraroma menyengat, sedikit beralkohol, dan asam karena proses fermentasi. Nah, menurut Sarika et al. Tahun 2020, proses fermentasi akan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana, serta gula diubah menjadi alkohol. Nah, tekstur tape ini akan menjadi lunak karena pengubahan karbohidrat. Nah, menurut Nurjana dan Nur Hikmah tahun 2020, tekstur tape singkong ini lunak karena
perombakan pati menjadi gula sederhana sehingga tape mudah dicerna. Fenomena pada pembuatan tape singkong, yang pertama ada pembersihan singkong yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan menghindari kontaminasi. Yang kedua, perebusan singkong selama 30 menit yang bertujuan untuk membuat tekstur singkong menjadi lunak. Yang ketiga, pendinginan singkong setelah direbus yang bertujuan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam mengatur pertumbuhan khamir selama fermentasi. Yang keempat, pemberian ragi bertujuan untuk membuat tape singkong memiliki tekstur yang lunak. Nah, menurut Hasanah et al. Tahun 2012, ragi tape merupakan campuran dari genus Aspergillus, Saccharomyces candida, Hansenula, dan Acinetobacter. Yang kelima, pembungkusan dan penyimpanan dalam keadaan tertutup untuk menghasilkan suasana anaerobik sehingga mendukung proses fermentasi. Faktor yang mempengaruhi pada fermentasi tape singkong menurut Islami tahun 2018 yaitu yang pertama suhu. Suhu yang rendah dapat menyebabkan ragi tape tidak kering. Suhu yang tinggi maka ragi atau Saccharomyces cerevisiae akan mati, sedangkan suhu yang rendah ragi ini tidak akan aktif. Nah, suhu optimum fermentasi untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae 25-30 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan. Nah, kondisi yang lembab ini akan menyebabkan mikroba lain akan tumbuh. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tercemar menyebabkan mikroba lain juga ikut tumbuh. Yang keempat, jumlah ragi. Jumlah ragi yang diberikan terlalu banyak akan menghasilkan tekstur yang sangat lunak. Yang kelima, oksigen. Mikroba tape tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob sehingga proses fermentasi tertutup. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan perlakuan terbaik pada pembuatan tape singkong adalah perlakuan ke-6. Dengan singkong yang tidak dihaluskan, ragi yang diaduk, dan penambahan gula. Hasil fermentasi perlakuan ke-6 yaitu rasa tape manis, sedikit asam, lunak, warna putih sedikit sekali kekuningan, dan beraroma asam dan alkohol. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton.